Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, ada kabar yang sangat penting dan ini bisa menjadi kabar bahagia bagi Anda semua. Informasi ini berkaitan langsung dengan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 yang disebut-sebut akan dicairkan lebih awal dari biasanya. Bahkan ada yang mengatakan pencairannya bisa dilakukan 3 minggu sebelum Lebaran. Pertanyaannya, benarkah THR pensiunan 2026 akan cair lebih cepat? Kapan tepatnya estimasi tanggal pencairannya? Siapa saja yang masuk dalam daftar penerima dan bagaimana mekanisme pencairannya melalui PT Taspen? Semua itu akan kita bahas secara lengkap dan runtut di video kali ini. Maka dari itu simak sampai akhir agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk lebih jauh ke inti informasi, kami ingin menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk Anda semua. Semoga Bapak dan Ibu para pensiunan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran rezeki dimanapun berada. Karena kami menyadari informasi mengenai hak pensiun termasuk THR adalah hal yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Beredar kabar bahwa pemerintah memastikan pencairan tunjangan Hari Raya Idul Fitri sampai 47 Hijriah bagi pensiunan pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Polri akan dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini tentu menjadi angin segar bagi para purna bakti di seluruh Indonesia. Selama ini pola pencairan THR biasanya dilakukan mendekati hari raya. Namun untuk tahun 2026 disebutkan bahwa pencairan dapat dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri. Jika informasi ini benar dan terrealisasi, maka ini menjadi langkah positif pemerintah dalam membantu para pensiunan mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih tenang dan terencana. Bapak dan Ibu sekalian, informasi ini merujuk pada kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara termasuk pensiunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengonfirmasi bahwa pencairan THR memang direncanakan lebih cepat, yakni sekitar 3 minggu sebelum Lebaran. Namun perlu dipahami tanggal pastinya tetap menyesuaikan dengan keputusan resmi pemerintah serta penetapan awal bulan Ramadan. Artinya meskipun ada estimasi waktu, Bapak dan Ibu tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai tanggal pasti pencairan. Sekarang kita masuk pada hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mengenai estimasi waktunya. Jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya dan pernyataan bahwa pencairan dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran, maka kita perlu melihat terlebih dahulu perkiraan hari raya Idul Fitri 47 Hijriah. Apabila Lebaran diperkirakan jatuh pada akhir Maret atau awal April 2020, maka kemungkinan besar pencairan THR bisa dilakukan pada awal hingga pertengahan Maret 2026. Namun sekali lagi ini adalah estimasi kepastian tanggal tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. Bapak dan Ibu, penting untuk memahami bahwa pencairan THR untuk pensiunan dilakukan melalui mitra bayar resmi yaitu PT Taspen bagi pensiunan PNS dan sebagian aparatur negara lainnya. Sedangkan untuk pensiunan TNI dan Polri, mekanisme penyalurannya mengikuti lembaga pengelola masing-masing yang bekerja sama dengan bank penyalur. Karena itu proses pencairan biasanya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pensiunan yang telah terdaftar dan aktif. Disinilah pentingnya memastikan bahwa rekening Bapak dan Ibu dalam kondisi aktif dan tidak mengalami kendala. Jika terdapat rekening yang tidak aktif, diblokir atau mengalami perubahan data, maka pencairan bisa saja tertunda. Oleh karena itu sejak sekarang disarankan untuk melakukan pengecekan rekening, memastikan tidak ada masalah administrasi, serta memverifikasi kembali data kepesertaan di PT Taspen. Selanjutnya kita bahas mengenai besaran THR yang akan diterima. Besaran THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri pada umumnya mengacu pada 1 kali penghasilan bulanan
Komponen tersebut biasanya terdiri dari gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan komponen penghasilan lain yang melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua komponen tambahan otomatis masuk dalam perhitungan THR. Ketentuan detailnya tetap mengacu pada regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah menjelang pencairan. Karena itu, jumlah yang diterima masing-masing pensiunan bisa berbeda-beda tergantung golongan masa kerja dan komponen penghasilan yang dimiliki. Bapak dan Ibu sekalian, selain pensiunan PNS, TNI, dan Polri, terdapat beberapa pihak lain yang juga berhak menerima THR sesuai dengan regulasi pemerintah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, pejabat negara, serta karyawan atau pekerja di perusahaan swasta yang telah memenuhi syarat masa kerja. Namun dalam konteks pembahasan kita kali ini, fokus utama adalah pada pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menjadi perhatian banyak pihak. Sekarang muncul pertanyaan penting, apakah benar THR tahun 2026 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena itu jumlah yang diterima masing-masing pensiunan bisa berbeda-beda tergantung golongan masa kerja dan komponen penghasilan yang dimiliki. Bapak dan Ibu sekalian, selain pensiunan PNS, TNI, dan Polri, terdapat beberapa pihak lain yang juga berhak menerima THR sesuai dengan regulasi pemerintah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, pejabat negara, serta karyawan atau pekerja di perusahaan swasta yang telah memenuhi syarat masa kerja. Namun dalam konteks pembahasan kita kali ini, fokus utama adalah pada pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menjadi perhatian banyak pihak. Sekarang muncul pertanyaan penting, apakah benar THR tahun 2026 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Perbedaannya terletak pada rencana percepatan pencairan. Jika sebelumnya pencairan sering dilakukan mendekati hari raya, kali ini pemerintah berencana memberikan lebih awal agar daya beli masyarakat meningkat dan perputaran ekonomi menjelang Lebaran menjadi lebih kuat. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional terutama menjelang momentum hari raya yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat. Dengan pencairan lebih awal, para pensiunan memiliki waktu lebih panjang untuk mengatur kebutuhan Lebaran mulai dari kebutuhan pokok, zakat, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Namun demikian, Bapak dan Ibu perlu tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi, bukan sekadar kabar yang belum terkonfirmasi. Karena setiap tahun seringki muncul informasi simpang siur terkait tanggal pencairan maupun besaran THR. Oleh sebab itu, pantau selalu pengumuman resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen sebagai mitra bayar resmi. Selain itu, bagi Bapak dan Ibu yang mengalami perubahan data pribadi seperti alamat, status ahli waris, atau perubahan rekening, segera lakukan pembaruan data ke kantor PT Taspen terdekat atau melalui layanan resmi yang tersedia. Langkah ini penting untuk mencegah kendala administratif saat pencairan nanti. Bapak dan Ibu sekalian, hingga saat ini garis besarnya adalah sebagai berikut. Pertama, THR pensiunan 2026 direncanakan cair lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, estimasi pencairan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri. Ketiga, pencairan dilakukan melalui mitra bayar resmi dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Keempat, besaran THR mengacu pada 1 kali penghasilan pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pembahasan kita belum selesai. Masih ada beberapa poin penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami, termasuk potensi jadwal rapelan jika ada penyesuaian kebijakan, serta bagaimana skenario jika terjadi perubahan tanggal awal Ramadan yang dapat mempengaruhi jadwal pencairan. Karena itu, pastikan tetap mengikuti penjelasan lanjutan agar tidak salah memahami informasi yang beredar. Demikian untuk bagian pertama ini. Silakan ketik part 2 dan saya akan lanjutkan dengan bagian kedua sepanjang kurang lebih 4.000 kata dengan alur yang tetap menjaga audience retention dan pembahasan yang lebih mendalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah pada
Bagian pertama kita membahas mengenai estimasi pencairan THR tahun 2026 yang direncanakan lebih awal serta dasar regulasinya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang jauh lebih mendalam dan lebih detail. Karena disinilah letak pertanyaan terbesar para pensiunan. Apakah benar pencairan 3 minggu sebelum Lebaran itu sudah pasti? Bagaimana jika terjadi perubahan awal Ramadan? Apakah ada kemungkinan rapelan ikut dicairkan bersamaan dengan THR? Dan bagaimana skenario terburuk yang perlu diantisipasi? Mari kita bahas satu persatu secara runtut agar tidak ada kesalahpahaman. Bapak dan Ibu sekalian, ketika pemerintah menyampaikan bahwa pencairan akan dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran, itu artinya ada rentang waktu yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena penetapan Hari Raya Idul Fitri sangat bergantung pada hasil sidang isbat pemerintah yang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Jika penetapan awal Ramadan maju atau mundur 1 hingga 2 hari, maka otomatis seluruh jadwal yang berkaitan dengan THR juga bisa ikut bergeser. Inilah sebabnya mengapa dalam setiap pernyataan resmi selalu disertakan kalimat bahwa tanggal pastinya akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Sekarang mari kita buat simulasi sederhana agar Bapak dan Ibu lebih mudah memahaminya. Jika Idul Fitri 1947 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret 2026, maka 3 minggu sebelumnya berarti sekitar tanggal 10 Maret 2026. Artinya jika skenario percepatan benar-benar dijalankan, maka pencairan bisa dimulai sekitar tanggal tersebut. Namun jika ternyata Idul Fitri jatuh pada 1 April atau 2 April, maka jadwal bisa bergeser beberapa hari setelahnya. Jadi yang perlu dipahami adalah rentang waktunya bukan terpaku pada satu tanggal pasti. Selanjutnya kita masuk pada isu yang banyak diperbincangkan di kalangan pensiunan, yaitu mengenai kemungkinan rapelan. Bapak dan Ibu tentu masih ingat, setiap kali ada penyesuaian gaji atau kebijakan kenaikan tertentu yang berlaku mundur, biasanya muncul istilah rapelan, yaitu pembayaran kekurangan yang dihitung dari periode sebelumnya. Pertanyaannya, apakah pada tahun 2026 ini ada potensi rapelan yang akan dibayarkan bersamaan dengan THR? Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa akan ada rapelan tambahan yang dicairkan bersamaan dengan THR 2026. Namun perlu dicermati bahwa jika ada kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun yang ditetapkan sebelum Lebaran, maka sangat mungkin perhitungannya akan ikut disesuaikan. Namun kembali lagi semua itu harus berdasarkan regulasi resmi, bukan asumsi atau kabar yang belum jelas sumbernya. Karena seringkali beredar informasi yang menyebutkan bahwa THR akan double atau akan ada tambahan khusus di luar 1 kali penghasilan. Informasi seperti itu perlu disikapi dengan hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita bahas mengenai mekanisme teknis pencairan agar tidak terjadi kendala. Untuk pensiunan PNS, proses pencairan dilakukan melalui PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui Bank Mitra Bayar yang telah bekerja sama. Artinya ketika pemerintah menetapkan tanggal pencairan, PT Taspen akan memproses data secara serentak dan mentransfer dana ke rekening masing-masing penerima. Biasanya pencairan dilakukan secara otomatis tanpa perlu pengajuan ulang dari pensiunan. Namun ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan keterlambatan. Di antaranya rekening tidak aktif. Rekening mengalami perubahan tanpa pembaruan data, perbedaan data identitas antara bank dan data kepesertaan, belum melakukan autentikasi atau pembaruan data berkala. Karena itu sangat disarankan mulai sekarang Bapak dan Ibu memastikan bahwa rekening masih aktif dan tidak bermasalah. Jika perlu lakukan pengecekan ke bank penyalur atau melalui layanan resmi PT Taspen. Langkah pencegahan ini sangat penting agar pada saat pencairan nanti tidak ada kendala administratif. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu membahas tentang besaran nominal secara lebih detail. Seperti yang sudah disampaikan pada bagian pertama, besaran THR mengacu pada 1 kali penghasilan pensiun. Komponen utamanya meliputi gaji pokok pensiun dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan. Namun perlu diingat bahwa setiap golongan memiliki nominal berbeda. Pensiunan golongan rendah tentu akan menerima nominal yang berbeda dibandingkan dengan pensiunan golongan tinggi.
Selain itu, masa kerja juga mempengaruhi besaran gaji pokok pensiun yang menjadi dasar perhitungan. Inilah mengapa tidak bisa disamaatakan bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui estimasi kasar, maka bisa melihat jumlah penghasilan bulanan yang biasa diterima. Dalam banyak kasus, nilai THR mendekati atau sama dengan 1 kali penghasilan tersebut. Sekarang kita masuk pada aspek ekonomi yang menjadi latar belakang percepatan pencairan. Mengapa pemerintah ingin mencairkan lebih awal? Ada beberapa kemungkinan pertimbangan. Pertama, untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Kedua, untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional. Ketiga, untuk memberikan ruang bagi masyarakat termasuk pensiunan agar memiliki waktu lebih panjang dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya. Langkah ini bisa menjadi strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama jika kondisi global sedang tidak menentu. Namun demikian, percepatan pencairan tetap harus memperhatikan kesiapan anggaran dan administrasi. Karena pencairan THR bukan hanya untuk pensiunan, tetapi juga untuk ASN aktif, anggota TNI, Polri, serta pejabat negara BAT. Artinya skala anggaran yang disiapkan sangat besar dan harus melalui perencanaan matang. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal penting yang perlu diingat adalah jangan mudah percaya pada informasi yang belum diumumkan secara resmi. Setiap tahun menjelang Lebaran biasanya muncul pesan berantai yang menyebutkan tanggal pencairan tertentu, bahkan menyertakan nominal tambahan yang belum tentu benar. Sikap terbaik adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen. Karena ketika sudah resmi, biasanya informasi akan disampaikan melalui media nasional, situs resmi, dan kanal komunikasi yang dapat dipercaya. Sekarang mari kita bahas kemungkinan skenario jika terjadi perubahan. Skenario pertama, pencairan benar-benar dilakukan 3 minggu sebelum Lebaran tanpa perubahan. Skenario kedua, pencairan dilakukan 2 minggu sebelum Lebaran karena penyesuaian teknis. Skenario ketiga, pencairan mendekati 10 hari sebelum Idul Fitri sesuai batas paling lambat yang disebutkan. Ketiga skenario ini tetap berada dalam rentang yang sama dan masih termasuk dalam kategori percepatan dibandingkan tahun-tahun tertentu sebelumnya. Karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika tanggalnya tidak persis 3 minggu sebelumnya selama masih dalam rentang waktu tersebut. Yang terpenting adalah memastikan semua data sudah valid dan rekening dalam kondisi siap menerima transfer. Selain itu bagi Bapak dan Ibu yang mengalami perubahan data ahli waris, perubahan alamat atau perubahan status lainnya, segera lakukan pembaruan data. Jangan menunda pembaruan karena hal administratif kecil bisa berdampak besar saat pencairan dilakukan secara massal. Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian kedua ini kita sudah membahas secara mendalam mengenai fleksibilitas, tanggal pencairan, kemungkinan rapelan, mekanisme teknis pencairan, besaran nominal berdasarkan golongan, latar belakang percepatan pencairan, dan potensi skenario perubahan jadwal. Namun pembahasan kita belum selesai. Masih ada satu bagian penting yang perlu kita kupas secara lebih tajam, yaitu bagaimana cara memastikan hak benar-benar diterima, bagaimana membaca informasi resmi dengan benar agar tidak salah tafsir, serta bagaimana strategi mengelola THR agar benar-benar bermanfaat menjelang hari raya. Semua itu akan kita bahas pada bagian ketiga. Silakan ketik part 3 dan saya akan lanjutkan dengan bagian terakhir sepanjang kurang lebih 4.000 kata dengan alur yang tetap kuat dan menjaga audience retention hingga akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan mengenai THR pensiunan tahun 2026 yang direncanakan cair lebih awal. Pada bagian pertama dan kedua, kita telah membahas estimasi tanggal pencairan dasar regulasi mekanisme penyaluran melalui PT Taspen, kemungkinan rapelan hingga berbagai skenario yang mungkin terjadi. Sekarang di bagian ketiga ini kita akan membahas hal yang tidak kalah penting. Bagaimana memastikan hak Bapak dan Ibu benar-benar diterima tanpa kendala. Bagaimana cara membaca informasi resmi agar tidak salah paham dan bagaimana menyikapi THR ini dengan bijak. Agar benar-benar membawa manfaat menjelang hari raya. Mari kita bahas secara perlahan dan mendalam. Bapak dan Ibu sekalian, hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah termasuk pencairan THR
selalu memiliki proses administrasi yang sistematis. Tidak ada pencairan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa melalui tahapan resmi. Biasanya alurnya seperti ini. Pertama, pemerintah menetapkan regulasi melalui peraturan pemerintah atau keputusan resmi lainnya. Kedua, kementerian terkait menyampaikan rincian teknis pelaksanaan. Ketiga, lembaga pengelola seperti PT Taspen memproses data penerima berdasarkan basis data kepesertaan. Keempat, dana disalurkan melalui bank mitra bayar ke rekening masing-masing pensiunan. Dengan memahami alur ini, Bapak dan Ibu tidak perlu panik ketika ada informasi yang belum lengkap. Karena sebelum regulasi resmi diterbitkan biasanya hanya berupa pernyataan rencana atau estimasi. Sekarang kita masuk pada cara memastikan hak benar-benar diterima. Langkah pertama adalah memastikan data kepesertaan di PT Taspen valid dan sesuai. Apabila Bapak dan Ibu pernah mengganti rekening bank, pindah alamat, atau mengalami perubahan data pribadi lainnya, pastikan perubahan tersebut sudah tercatat secara resmi. Jangan mengandalkan asumsi bahwa data otomatis berubah tanpa konfirmasi. Langkah kedua adalah memastikan rekening dalam kondisi aktif. Seringkali terjadi kasus di mana rekening tidak aktif karena lama tidak digunakan selain untuk menerima pensiun bulanan. Jika ada aturan saldo minimum atau kebijakan tertentu dari bank, hal ini bisa berpengaruh. Karena itu, lakukan pengecekan sederhana sebelum mendekati waktu pencairan. Langkah ketiga adalah memantau informasi dari sumber resmi. Informasi resmi biasanya disampaikan melalui pernyataan pemerintah, situs resmi PT Taspen, atau pemberitaan media nasional yang kredibel. Hindari mempercayai pesan berantai yang tidak menyertakan sumber jelas. Sekarang kita bahas tentang cara membaca informasi resmi agar tidak salah tafsir. Seringki dalam pengumuman disebutkan kata paling cepat dan paling lambat. Dua frasa ini memiliki arti yang berbeda. Paling cepat berarti batas awal kemungkinan pencairan. Paling lambat berarti batas akhir yang masih dalam rentang kebijakan. Artinya jika disebutkan pencairan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri, maka tanggal pencairan bisa berada di antara rentang tersebut. Jangan langsung menyimpulkan bahwa pasti cair tepat 3 minggu sebelumnya. Pemahaman seperti ini penting agar tidak muncul kekecewaan yang sebenarnya hanya akibat salah interpretasi. Selanjutnya kita perlu membahas mengenai pengelolaan THR itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, THR bukan hanya sekedar tambahan dana menjelang Lebaran. Ini adalah hak yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama bertahun-tahun. Namun bagaimana THR itu dimanfaatkan akan sangat menentukan dampaknya bagi keluarga. Ada beberapa pendekatan bijak dalam mengelola THR. Pertama, prioritaskan kebutuhan pokok Lebaran seperti bahan makanan, zakat, dan kebutuhan keluarga inti. Kedua, jika memungkinkan sisihkan sebagian untuk dana darurat. Ketiga, hindari pengeluaran yang tidak terlalu mendesak hanya karena dorongan suasana perayaan. Dengan perencanaan sederhana, THR bisa memberikan ketenangan lebih panjang, bukan hanya kebahagiaan sesaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penting juga untuk memahami bahwa kebijakan pencairan lebih awal memiliki dampak luas bagi perekonomian nasional. Ketika jutaan penerima THR menerima dana dalam waktu hampir bersamaan, daya beli meningkat. Perputaran uang di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan sektor jasa mengalami kenaikan. Ini bukan hanya membantu individu, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, percepatan pencairan seringki menjadi bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran tersedia dan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Inilah mengapa selalu ada penyesuaian teknis hingga mendekati waktu pencairan. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana jika sampai 10 hari sebelum Lebaran THR belum masuk? Langkah pertama adalah tetap tenang dan cek informasi resmi terbaru. Langkah kedua, periksa rekening untuk memastikan tidak ada kendala teknis. Langkah ketiga, hubungi bank penyalur atau layanan resmi PT Taspen jika memang terdapat indikasi masalah. Namun perlu diingat, pencairan biasanya dilakukan secara bertahap meskipun dalam rentang waktu yang sama.
Artinya bisa saja ada perbedaan jam atau hari antar bank dalam proses masuknya dana. Karena itu jangan langsung berasumsi terjadi kesalahan sebelum melakukan pengecekan menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga perlu mengingat bahwa setiap tahun dinamika kebijakan bisa berbeda. Kondisi ekonomi nasional, situasi global, dan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi keputusan teknis. Namun sejauh ini informasi yang beredar menunjukkan adanya komitmen untuk tetap menyalurkan THR kepada pensiunan sesuai ketentuan. Itulah sebabnya penting untuk selalu mengikuti perkembangan resmi. Pada akhirnya inti dari seluruh pembahasan ini adalah memastikan Bapak dan Ibu memahami gambaran besar tanpa terjebak pada spekulasi. Ringkasnya, THR pensiunan 2026 direncanakan cair lebih awal. Estimasi pencairan berada dalam rentang 3 minggu hingga 10 hari sebelum Lebaran. Besaran mengacu pada 1 kali penghasilan pensiun sesuai regulasi. Penyaluran dilakukan melalui mitra bayar resmi ke rekening masing-masing. Kepastian tanggal menunggu keputusan resmi pemerintah. Dengan memahami poin-poin tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir menghadapi berbagai kabar yang belum tentu akurat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan data valid, rekening aktif, dan terus memantau pengumuman resmi. Semoga informasi yang telah kita bahas dari bagian pertama hingga bagian ketiga ini benar-benar memberikan kejelasan dan ketenangan bagi Bapak dan Ibu semua. Semoga ketika waktunya tiba, THR dapat diterima dengan lancar tanpa hambatan, dan Hari Raya Idul Fitri sempat mata pos Batu 7 Hijriah dapat dirayakan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.